Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Triandika Budiman, mahasiswa Teknik Sipil 2019 Universitas Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika tanah yang bertemakan gempa bumi tektonik. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu gempa bumi. Gempa bumi itu adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lapisan batuan di dasar bumi. Gempa bumi dapat diukur dengan seismometer. Fenomena alam ini sering terjadi di Indonesia. Kenapa di Indonesia sering terjadi? Karena letak negara Indonesia yang berada pada lempengan benua. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan tidak mengenal musim. Peristiwa gempa bumi dapat mengakibatkan juga kerusakan rumah penduduk dan juga berpotensi tsunami jika pusat gempa berada di bawah laut. Nah, kita tidak dapat menghentikan bencana alam, akan tetapi kita dapat mempersenjatai diri kita dengan ilmu pengetahuan Petra Nemkova. Nah, maka dari itu kita di sini harus benar-benar mempelajari tentang gempa bumi, karena diri kita harus dipersenjatai dengan ilmu supaya kita mengetahui dan kita bisa menjaga diri. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran kulit bumi atau adanya patahan yang disebabkan oleh pergerakan lempengan bumi. Gempa jenis tektonik ini biasanya terjadi di bawah di daerah atau wilayah yang memiliki banyak laut seperti Indonesia. Bumi kita yang terlihat padat pada bagian dalamnya ternyata tidak. Bumi tersusun dari hanya beberapa lapisan saja. Nah, gempa tektonik itu terjadi karena ada 3 pergeseran. 3. Pertama, gerak divergen. Kedua, gerak konvergen. Dan yang ketiga, gerak transform. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Gerak divergen. Gerak divergen yaitu merupakan proses pergerakan lempengan yang terjadi pada 2 lempengan tektonik yang bergerak saling menjauhi, yaitu biasa disebut dengan break apart. Yang kedua yaitu pergerakan konvergen. Apa itu pergerakan konvergen? Merupakan proses pergerakan lempengan yang saling mendekat akibat tekanan magma dari dalam bumi. Nah, yang ketiga ada gerak transform nih. Apa itu pergerakan transform? Yaitu pergerakan lempengan yang bergerak sejajar dan disebabkan oleh tekanan dari dalam bumi. Nah, jadi pergerakan transform itu adalah ketika lempengan itu bergerak sejajar. Jadi adanya biasanya patahan, yaitu jika kita lihat ya di jalan. Itu juga sama, hampir sama kasusnya seperti gerak konvergen. Biasanya di jalan itu juga kita bisa melihat adanya patahan. Nah, bicarakan tentang gempa bumi di seluruh dunia, tetapi kita juga jangan melupakan gempa bumi yang terjadi di Indonesia, yaitu di Aceh. Gempa bumi di Aceh itu memiliki kekuatan gempa bumi tektonik sekitar 4,5 magnitudo, dan juga gempa bumi ini menyebabkan yaitu adanya tsunami yang sangat besar. Karena adanya tsunami yang memiliki ketinggian gelombang sekitar 30 meter atau 100 kali. Dan dampaknya dari tsunami di Banda Aceh, karena tsunami itu sekitar 167.000 orang meninggal dan hilang, dan juga menyapu bersih wilayah Banda Aceh sekitar 3-4 km dari pesisir pantai. Nah, saya akan juga menjelaskan tentang karakteristik gempa bumi tektonik. Pertama, gempa bumi tektonik ini sangat sulit diprediksi. Kenapa sangat sulit diprediksi? Pertama, gempa bumi tektonik yang tiba-tiba ini yang tiba-tiba datang, yang disebabkan oleh lempengan-lempengan yang beraktivitas di dalam bumi, sehingga sulit untuk diprediksi kapan akan terjadinya gempa bumi tektonik ini. Karena gempa ini datang tiba-tiba, maka jumlah korban yang tewas atau hilang itu cukup banyak dalam gempa tektonik. Yang kedua, bersifat merusak. Nah, sebelum bersifat merusak, gempa tektonik ini juga sangat kuat, seperti yang di Banda Aceh.
Kenapa sangat kuat? Nah, gempa tektonik yang biasanya terjadi memang memiliki kekuatan sekitar 4 sampai 5 skala Richter. Nah, gempa tektonik juga memiliki gelombang gempa yang berbeda. Karena struktur gempa bumi tektonik ini adalah berbentuk vertikal. Dan goncangan demi goncangan akan lebih kita rasakan daripada gempa bumi yang lainnya. Oleh sebab itu, gempa tektonik ini sangat kuat, sulit diprediksi, dan satu lagi, bersifat merusak. Karena dampak yang ditimbulkan terhadap kerusakan karena gempa tektonik itu bisa menghancurkan jalan, gedung, dan juga banyak yang lainnya. Bahkan bisa terjadi kebakaran, banjir, tsunami, seperti yang ada di Banda Aceh. Nah, tetapi ada beberapa tahapan di gempa tektonik. Pertama, tahapannya itu yang kita rasakan terdapat lempengan bumi di terdapat berbagai lempengan-lempengan bumi yang bergetar. Yang kedua, terjadi gerakan yang mendadak dari lempengan bumi. Yang ketiga, getaran dari lempengan bumi ini kita rasakan, yaitu karena getaran gempa bumi tektonik itu secara vertikal. Nah, apa aja sih dampak-dampaknya dari gempa tektonik? Bisa dilihat dari di papan tulis ini ada sekitar 5 dampak yang bisa kita rasakan ketika terjadinya gempa bumi tektonik. Pertama ada tsunami, yang kedua ada tanah longsor, yang ketiga ada banjir, dan yang keempat ada kebakaran, dan yang kelima ada kerusakan jalan. Ini semua bisa terjadi karena gempa tektonik. Bahayakan bukan? Ya, karena gempa tektonik itu sangat kuat. Sekali lagi saya bilang sangat kuat. Nah, di sini saya ada beberapa video untuk menyelamatkan diri ketika gempa bumi, karena ketika kita belajar tentang gempa bumi, kita juga harus menyelamatkan diri kita. Ketika kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain? Oke, kita lanjut untuk melihat videonya terlebih dahulu. Negara yang kita tempati ini merupakan negara yang dilalui cincin api. Cincin api tersebut terdiri dari gunung-gunung vulkanik yang dapat aktif kapan saja, sehingga membuat negara kita ini rawan akan bencana, terutama gempa bumi. Seperti yang terjadi pada tahun 2006 di Yogyakarta, gempa yang berkekuatan 5,9 skala Richter ini menelan korban sebanyak 6.234 jiwa. Jumlah tersebut sama dengan kapasitas 8 gedung DPR RI. Banyak bukan? Bagaimana kalau kita dapat melakukan sesuatu untuk mengurangi jumlah tersebut di waktu mendatang? Caranya, kita harus bisa mengantisipasi saat gempa belum terjadi atau pragempa, mengetahui cara menyelamatkan diri pada saat gempa terjadi, dan cara bertahan diri setelah gempa terjadi atau pasca gempa. Mari kita mulai saat gempa belum terjadi. Pertama, perhatikan dan perbaiki konstruksi bangunan. Sandarkan lemari pada dinding dan jauhkan dari kasur atau sofa. Begitu pula dengan barang-barang yang digantungkan. Letakkan barang-barang yang besar dan berat di bagian bawah, sedangkan barang mudah pecah dan mudah terbakar berada di tempat rendah dan tertutup. Persiapkan wadah khusus berisi barang-barang seperti kotak P3K, senter, radio, lilin, dan baterai cadangan. Selalu simpan nomor-nomor penting seperti BPBD, SAR, pemadam kebakaran, polisi, dan rumah sakit. Jika keseharian Anda di kantor, sekolah, atau instansi lainnya, maka kenalilah tempat tersebut dengan mencari tangga darurat dan pintu keluar. Lalu, apa yang akan kita lakukan bila gempa terjadi? Yang terpenting di saat gempa terjadi adalah tetap tenang, cari aman. Bila kita panik, maka tindakan yang kita lakukan akan menjadi kacau. Saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja. Pastikan untuk menggenggam kaki meja.
Jika tidak ada meja di dekat Anda, ambil benda yang dapat melindungi kepala Anda. Jauhi jendela dan lemari agar tidak menimpa Anda. Jika gempa sudah reda, segera keluar menuju tanah lapang. Bila Anda berada di pantai, segera jauhi garis pantai menuju ke titik evakuasi. Jika berada di dataran tinggi, segera jauhi tempat yang rawan longsor. Jika berada di dalam gedung, jangan turun menggunakan lift atau elevator. Gunakan tangga darurat. Jika sedang berkendara, segeralah menepi. Namun, hindari menepi di bawah jembatan, bawah tiang listrik, atau pohon. Setelah gempa mereda atau pasca gempa, segeralah kembali pada keluarga atau orang terdekat Anda. Juga, selalu waspada akan gempa susulan. Dan selalu mencari segala informasi tentang gempa melalui radio, televisi, ataupun media lain. Dengan upaya yang kita lakukan tadi, maka kita dapat mengurangi angka kematian akibat gempa. Dan ingat, semua tindakan tadi dapat kita lakukan bila kita tetap tenang, cari aman. Nah, bisa dilihat kan bagaimana gampangnya kita menyelamatkan diri ketika kita sudah tahu bagaimana ilmu tentang gempa bumi. Setelah itu kita mengetahui gempa tektonik, apa saja kita mengetahui penyebabnya, dampaknya apa saja, karena apa. Kita juga harus tahu bagaimana kita menyelamatkan diri. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya atau menanyakan tentang ilmu-ilmu gempa tektonik, kalian bisa tulis di kolom komen. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe dan like YouTube channel saya. Terima kasih, dan kedepannya bakalan ada pembelajaran tentang mekanika tanah dari Universitas Trisakti yang dibawakan oleh saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.